Selamat malam Bu, saya Valencia Regina dari kelas 12 IPS 2. Saya di sini akan mempresentasikan pelajaran bahasa Indonesia tentang memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Berikut adalah contoh surat lamaran pekerjaan secara resmi. Unsur-unsur kebahasaan yang terkandung di dalam surat lamaran pekerjaan. Unsur kebahasaan yang pertama itu bentuk surat yang standar. Surat lamaran yang dibuat sudah menggunakan format standar. Yang kedua, bahasa yang baik dan benar. Penulisan surat lamaran tersebut sudah menggunakan kaidah perbahasa yang baik seperti penulisan kalimat pemberincian, kata ganti orang ketiga, dan penggunaan tanda baca, titik, dan koma. Yang ketiga, kata pengantar jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Karena informasi lowongan bersumber dari media massa atau pikiran rakyat, pelamar mencantumkan sumber di awal. Selanjutnya, pelamar mengajukan diri untuk mengisi lowongan tersebut. Yang keempat, penyampaian maksud surat pada isi surat. Sudah menggunakan kalimat yang jelas untuk melamar kerja, namun kurang jelas menyampaikan posisi atau jabatan yang diinginkan. Yang kelima, pemakaian tanda baca koma pada bagian penutup surat. Pada penutup surat seharusnya setelah kata pimpinan diikuti tanda baca koma. Analisis unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama itu unsurnya ada tanggal surat. Penulisannya dimulai dengan nama kota yang diawali huruf kapital lalu diikuti tanda koma. Contohnya seperti ini. Bulan ditulis dengan huruf kapital, tidak disingkat. Tahun ditulis lengkap dengan angka. Yang kedua, lampiran. Lampiran adalah sesuatu yang dilampirkan atau diikutsertakan pada surat tersebut. Contohnya yang benar ada di sini. Yang benar seperti ini contohnya, dan yang salah seperti ini. Yang ketiga, perihal. Kata perihal bersinonim dengan kata hal yang sebenarnya menyatakan tentang atau mengenai. Dengan kata lain, surat tersebut isinya tentang apa. Dalam hal ini tentu saja mengenai lamaran kerja atau permohonan menjadi karyawan. Contoh menulis perihal dalam surat lamaran pekerjaan adalah seperti ini. Ini adalah contoh yang benar dan ini yang salah. Dan yang keempat, alamat surat. Alamat surat adalah alamat tujuan. Dalam hal ini tentu saja alamat perusahaan yang akan dilamar. Penulisannya dimulai dengan YTH atau tidak menggunakan kepada, langsung diikuti nama, jabatan, kepada personalia atau direktur personalia. Contohnya seperti ini. Yang kelima, salam pembuka. Ada beberapa salam yang sering digunakan dalam surat, seperti dengan hormat, salam takzim, salam sejahtera, dan lain-lain. Dalam surat lamaran, salam pembuka yang digunakan adalah dengan hormat karena surat lamaran termasuk surat resmi. Contoh salam pembuka yang resmi adalah yang ini. Yang dua ini salah. Terus yang keenam, pembuka surat. Paragraf pembuka surat lamaran disesuaikan dengan latar penulisan surat tersebut. Apabila mengajukan lamaran berdasarkan iklan di media massa, si pelamar harus mencantumkan nama media, tanggal terbit, dan jenis pekerjaan yang dilamar. Penulisannya dapat dimulai dengan pernyataan sesuai dengan, sehubungan dengan, berdasarkan iklan, dan hal lain-lain. Contohnya seperti ini. Berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang saya baca di Kompas tanggal 20 Januari 2010, perusahaan yang Bapak pimpin membutuhkan karyawan untuk bagian produksi. Itu yang benar, yang salahnya ada di bawah. Dan yang ketujuh, identitas pelamar. Penulisan identitas pelamar dimulai dengan nama, tempat tanggal lahir, dan alamat. Semua kata ditulis dengan huruf pertama, huruf kecil, kecuali nama pelamar dan kota. Setelah kata tempat diikuti tanda koma, bukan garis miring. Contohnya seperti ini. Nama, (2) Raka Sinatria. Tempat, tanggal lahir, Cirebon 25 Juli 1985. Alamat Perumahan Malaka Jaya, C18 4 Jakarta.
Sistematika daftar riwayat hidup. Yang pertama, data pribadi. Data pribadi itu dimaksud nama, nama pelamar, umur, tempat, dan tanggal lahir. Yang kedua, data pendidikan. Data pendidikan itu ditanya itu tentang riwayat pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA. Terus yang ketiga, pengalaman pekerjaan. Pengalaman pekerjaan itu seperti misalnya sebelum ini Bapak Ibu sudah bekerja di tempat lain, terus bisa ditulis apa jabatannya waktu di situ, waktu di PT sebelumnya. Terus yang keempat, kemampuan Bapak Ibu dalam bidang apa? Misalnya di bagian laptop bisa dimasukkan ke kantor. Terus yang kelima itu kursus. Bapak Ibu udah kursus atau belum? Kayak misalnya kursus mengetik cepat dengan 10 jari. Terus yang keenam itu keterangan kenapa Anda ingin melamar bekerja di situ. Yang kedelapan, penutup surat. Bagian penutup surat berisi harapan atau ucapan terima kasih. Huruf pertama pada kata sapaan harus memakai huruf kapital. Contohnya seperti ini. Atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Itu yang benar. Dan yang salah ada contoh di bawahnya. Terus yang kesembilan, salam penutup. Seperti halnya salam pembuka, salam penutup pada surat menggunakan pernyataan yang resmi, yaitu hormat saya lalu diikuti tanda koma. Contohnya seperti ini. Hormat saya, hanya huruf besar, koma baru ini yang benar. Yang salah ada di sini. Yang ke-10, tanda tangan dan nama pelamar. Tanda tangan huruf pertama pada setiap kata nama pelamar ditulis dengan huruf kapital. Tidak huruf kapital semua, tidak dalam tanda kurung dan tidak digarisbawahi. Contohnya seperti ini. Raka Sinatria, itu yang benar. R-nya besar, S-nya besar. Kalau yang ini salah, tidak pakai tanda kurung ya.